Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat dan tetap punya semangat untuk menjalankan kehidupan ini walaupun hidup Anda sangat pas-pasan. Kenalkan, saya Mac, seorang mas-mas biasa yang akan merangkum sebuah film yang berjudul Teacher's Diary tahun 2014. Film ini memiliki alur cerita di dua waktu. Untuk Anda yang baru menonton film ini, Anda pasti sedikit bingung karena alur ceritanya yang maju mundur. Film ini menceritakan tentang dua orang yang saling mencari hanya karena mereka penasaran lewat buku diary. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung mulai ceritanya. Cerita diawali dari seorang mbak-mbak gemes yang bernama Anne dan seorang mas-mas biasa yang bernama Song. Mereka berdua adalah seorang guru yang akan mengajar di sekolah kapal. Seperti yang sudah saya katakan di awal, film ini memiliki alur waktu yang berbeda, di mana Anne di waktu yang dahulu dan Song di masa yang sekarang. Scene berpindah di mana Anne dan Song sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah kapal. Oh iya, wanita yang di kanan Anne ini, dia adalah teman guru yang akan mengajar bersama Anne di sekolah kapal. Mbak-mbak gemoy ini namanya Gigi. Singkat cerita, Anne dan Gigi tiba di sekolah kapal. Karena si Mbak Gigi ini orangnya agak alay, dia langsung mengajak Anne untuk berselfie bersama. 1, 2, 3 Adegan berpindah ke Song yang sudah berada di sekolah kapal. Di sana, Song langsung cosplay jadi guru killer yang padahal aslinya dia hanyalah mas-mas biasa. Oi, ya kui. Pok le. Kemudian, Song menemukan sebuah buku diary yang akan mengubah hidupnya. Adegan berpindah ke Mbak Anne yang sedang menuliskan keluh kesah perjuangannya sebagai guru honorer. Song yang membaca cuitan buku diary Mbak Anne langsung termotivasi untuk menjadi guru PNS, biar kelihatan hebat di mata calon mertuanya. Singkat cerita, Anne bertengkar dengan pacarnya karena mas pacar yang tidak setuju kalau Anne mengajar di sekolah kapal, dan mereka pun putus. สอนเด็กแค่4-5 คนเนี่ยมันคุ้มเหรอแอน Scene berpindah ke Song yang melihat pacarnya selingkuh. Dan dengan seluruh kejadanannya, Song memukul mas-mas pelakor itu karena dia adalah mantan pegulat. Song galau dan membawa motornya ke sekolah kapal. Song membaca catatan diary Anne yang sangat memotivasi dirinya untuk menjadi guru PNS. Sementara itu, ada kejadian yang menghebohkan. Dan saat dilihat, ternyata ya, ada sebuah mayat yang nyangkut tepat di bawah lubang toilet. Anne sebagai guru yang manis, imut, dan berdedikasi tinggi terhadap mas pacar, akhirnya Anne memberanikan diri mengevakuasi mayat itu sendirian. Gigi yang melihat kejadian tersebut lebih memilih mengundurkan diri karena dia sadar punya papa yang kaya raya. เมื่อคืนก่อนก็จิ้งจก Karena masih ada getaran cinta di hati, Anne memutuskan balikan dengan si mas pacar. Di sini, metode belajar Anne dan Song berbeda, sehingga murid tidak bersemangat belajar dengan Song. ขวดของ ของ
Tapi tiba-tiba datang seekor ular yang tak diundang sehingga Song yang mantan seorang pegulat langsung by one 1 versus 1 dengan mas ular tersebut. Song berhasil mengalahkan mas ular, tapi dia terkena gigitan ular. Hal itu sontak membuat seluruh murid panik. ไม่เห็นแล้ว เป็นไรอ่ะไม่สอง กู สอง ตากูเริ่มมอง มันไม่ใช่ Padahal itu bukan gigitan ular, melainkan paku pada kayu yang berjajar. Goblok. Blok. เสื้อผมอะไรกูจะเป็นลมแล้วพ่อกูเป็นลม Sejak kejadian itu, anak-anak mulai bersimpati kepada Pak Guru Song dan mereka pun semakin akrab. เฮ้ยทำด้วยดิ Oke, di sini Song sudah mulai tertarik dengan N. Penasaran dengan Mbak N. Saking penasarannya, N sampai terbawa mimpi. ครูแอนครับ Dan saat terbangun, tiba-tiba ada badai yang menerjang sekolah kapal. Setelah badai berakhir, Song memungut puing-puing buku diari N karena hanya buku itulah yang membuatnya bersemangat untuk menjadi seorang PNS, pegawai negeri Sawadikap. Keesokan harinya, Song bertanya kepada kepala sekolah tentang Bu N. ครูแอนก็ไปแต่งงาน สอนอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะ ครูแอนนะครับ Setelah mendapat informasi, Song langsung mencari Bu N. ห็นไหมว่าไม่ไหว อ้าวสองคนไปยกกันในน้ำลงน้ำเลยลูกแล้วลงน้ำเลยลูกไป N bertengkar lagi dengan mas pacar. Ternyata mas pacar telah selingkuh dan menghamili wanita lain. Wow, sangat biasa sekali. ผมผิด ผมขอโทษ แอนสิ Berkat kejadian itu, N memutuskan untuk kembali mengajar เดี๋ยวนี้ di ผม sekolah แต่มองหน้า kapal. ผม ไปนะหนุ่ย Saat di sekolah kapal, N menemukan kembali buku diarinya dan mulai penasaran dengan Song. Dan N pun langsung mencari keberadaan Mas Song.รู้สึกเหมือนอกหัก Singkat cerita, Song mengirim sebuah surat ke sekolah kapal. Isi surat itu adalah bahwa Song akan berkunjung ke sekolah kapal di hari libur minggu depan. Di sini, N mengalami konflik lagi dengan mas pacar, di mana mas pacar akan bertanggung jawab atas anaknya dan meminta balikan kepada Bu N. Setelah sedikit risau dan galau, akhirnya N memutuskan untuk memaafkan mas pacar dan menerimanya kembali. Sungguh wanita yang berhati besar. Tapi ada hal tak terduga terjadi, di mana N sadar bahwa mas pacar sudah tidak cocok lagi dengannya. Akhirnya N tidak jadi menerimanya dan kembali ke sekolah ผม kapal. ไม่เข้าใจแอน เราถึงไม่ควรอยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วอะ Dan ya, di saat N kembali ke sekolah kapal, di sana ada Song dan akhirnya mereka pun bertemu.
tamat. Menurut saya sih film ini ceritanya cukup bagus, seru, menghibur, lucu. Ada sedikit drama cinta tapi tidak dalam, romansnya itu tidak dalam. Si Mbak N ini dia sebenarnya orangnya pemaaf, tapi ya gitulah, dia ngeprank. Oke, segitu saja. Cus.